액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma dengan NIM 856797165, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pokjar Indralaya UPPJJ Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA DST dengan tema ekosistem darat yang ada di sekitar rumah saya. Kuy, mari kita mulai. Apa sih itu sebenarnya ekosistem? Ekosistem adalah kesatuan untuk antara makhluk hidup, komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, dengan komponen abiotik yang saling berinteraksi dan membentuk keseimbangan alami. Rumanta 2017. Di sini ada komponen biotik, yakni hewan, ayam, Gallus domesticus, berkeliaran di sekitar rumah, berperan sebagai komponen sekunder atau omnivora, pemakan tumbuhan dan juga hewan, seperti tumbuhan-tumbuhan kecil, rumput, dan juga cacing. Komponen biotik kedua yakni ada sapi, Bos taurus, dilepas dan dikurung di kandang, yakni berperan sebagai konsumen primer herbivora, pemakan tumbuhan, yakni memakan rumput. Komponen biotik 3 ada rumput berulang, Eleusine indica, tumbuh di halaman belakang rumah, berperan sebagai produsen pakan sapi dan hewan herbivora lainnya. Komponen ketiga ada rumput pegagan, Centella asiata, menyebar di tanah lembab, berperan sebagai produsen, yakni tanaman obat liar. Komponen selanjutnya ada bunga sepatu oranye, Hibiscus rhosinensis var. Auratinsecus, tumbuh di dekat pohon beluntas, berperan sebagai produsen, menarik serangga penyerbuk. Komponen biotik selanjutnya yakni pohon beluntas, Plusea indica, tumbuh di dekat pagar dan di pinggir saluran atau selokan air, dan daunnya rimbun, berperan sebagai produsen, tanaman obat, dan tempat hidup serangga. Komponen selanjutnya yakni ada pohon buah kersen, Muntigia calabura, tumbuh di pinggir pagar, rindang, dan berbuah lebat, berperan sebagai produsen, yakni penghasil buah bagi burung dan serangga serta penghasil oksigen. Komponen biotik selanjutnya yakni ada bunga kertas atau kembang ratna, Bougainvillea spectabilis, berperan sebagai produsen, tanaman hias, menarik kupu-kupu dan serangga lainnya. Komponen selanjutnya ada kaktus koral atau Candelabra, Euphorbia lectea, ditanam di tanah, tahan kering, berperan sebagai produsen, sakulen tahan panas. Komponen biotik selanjutnya ada kucing, Felis catus, aktif berburu serangga kecil, berperan sebagai konsumen tersier, yakni karnivora kecil. Komponen biotik selanjutnya ada pohon jambu biji, Basidium gojapa, tumbuh di pinggir pagar, daunnya cukup lebat, pohonnya masih kecil, berperan sebagai produsen, penghasil oksigen, dan penghasil buah. Komponen biotik selanjutnya ada pohon alpukat, Persea americana. Ukuran pohonnya kecil atau rendah, sedang berbunga dan berputik, tidak terlalu rindang, berperan sebagai produsen, sumber bunga bagi serangga penyerbuk, dan penghasil buah. Komponen selanjutnya ada pohon senduduk, Melastoma malabaricum, liar di tanah yang lembab, berperan sebagai produsen, tanaman liar, berbunga ungu dan juga menghasilkan buah. Komponen selanjutnya ada bunga sepatu merah, Hibiscus rhosinensis, tumbuh di pinggir pagar rumah, berperan sebagai produsen, menarik lebah dan kupu-kupu. Dan yang selanjutnya ada bunga soka, yakni Isora coccinea, tumbuh di pekarangan rumah, berperan sebagai produsen, menarik kupu-kupu, lebah dan serangga lainnya. Dan selanjutnya ada pohon daun salam, Syzygium polytirum. Daunnya rimbun, banyak
banyak digunakan masyarakat sebagai bumbu, berperan sebagai tempat berteduh kecil. Komponen biotik selanjutnya ada pohon kacang Amazon, Inga edulis, tumbuh di pinggir pagar rumah, memiliki daun lebat dan tumbuh subur. Berperan sebagai produsen, memperbaiki nitrogen tanah, dan sebagai tempat hewan tinggal, yakni ada laba-laba. Komponen selanjutnya Arnea, tinggal di dekat pohon kacang Amazon. Komponen biotik selanjutnya ada serangga, Apis mellifera papiliodemelus, banyak terlihat di bunga alpukat, bunga asoka, dan bunga lainnya. Berperan sebagai konsumen primer, yakni penyerbuk bunga. Komponen biotik selanjutnya ada cacing tanah, Lumicrus terrestris, aktif di tanah lembab. Berperan sebagai dekomposer, yakni pengurai organik. Dan komponen biotik terakhir yakni ada mikroorganisme tanah. Tidak terlihat langsung namun ada di tanah yang subur. Berperan sebagai dekomposer, yakni menyuburkan tanah. Atau keturunan pada pembentukan yakni yang mendukung proses fotosintesis, angin, tentunya tempuh sedang, membantu penyerbukan bunga, dan juga tanah. Jadi tanah lumayan lembut, lembab, dan bawang untuk berperan sebagai pendukung pertumbuhan akar. Demikianlah hasil praktikum IPA DST dari saya dengan tema ekosistem darat di sekitar rumah. Maka dapat disimpulkan, ekosistem darat di sekitar rumah saya terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling mempengaruhi dan menjaga keseimbangan alam. Komponen biotik meliputi produsen, tumbuhan, konsumen, hewan, dan dekomposer, pengurai. Komponen abiotik seperti cahaya, suhu, tanah, air, dan angin berperan penting dalam mendukung kehidupan organisme. Interaksi antara makhluk hidup membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang memastikan aliran energi dan materi berlangsung terus-menerus. Keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan membuat ekosistem alam menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.